7 tanda seseorang terkena sihir menurut Al-Quran. Pertama, tanda-tanda aneh di tempat tinggal. Hal ini berkaitan dengan barang sihir yang diletakkan di suatu tempat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan buhul sihir di sumur Ziarwan, setelah mengambilnya, beliau bersabda, "Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah telah menyembuhkanku. Kulihat air sumur itu kemerah-merahan warnanya, sedang pohon kurmanya kelihatan bagaikan kepala setan." Tanda-tanda visual yang tidak biasa pada lingkungan seperti perubahan warna air sumur dan bentuk pohon menunjukkan adanya keburukan sihir yang diletakkan di sana. Kedua, ketakutan, kecemasan, dan was-was. Sihir seringkali menimbulkan perasaan tidak tenang dan was-was. Ayat Al-Quran Quran Surah An-Nas, surat ini merupakan perlindungan dari bisikan jahat yang menyebabkan kecemasan. Artinya, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Ketiga, ketidakmauan beribadah. Sihir adalah bagian dari perbuatan syaitan, penghalang dari ibadah adalah tujuan utama syaitan. Ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 268. Artinya, syaitan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan kekejian, sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan darinya dan karunia. Tukang sihir adalah mitra syaitan. Keempat, gangguan tidur dan mimpi. Ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Falaq ayat 4. Artinya, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul tali. Buhul-buhul ini merupakan sarana sihir yang tujuannya menimbulkan mudarat. Meskipun tidak spesifik menyebut mimpi, ayat ini menunjukkan sumber kejahatan yang dapat menyebabkan gangguan tidur atau lainnya. Kelima, sakit fisik atau kelemahan tanpa sebab medis yang jelas. Hal ini merupakan efek lanjutan dari sihir yang menyerang fisik, seperti yang dialami Nabi. Lanjutan hadits sahih di atas, dalam riwayat lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan merasa sakit dan lemah selama disihir, hingga beliau meminta penyembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Perubahan persepsi atau bayangan ilusi. Ini merujuk pada sihir yang menyerang indera atau pikiran sehingga korban melihat sesuatu yang tidak nyata. Hadits syahih kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disihir oleh Labid bin Asyam, diriwayatkan dari Aisyah. Artinya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir, sehingga beliau terbayang-bayang melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Ketujuh, perpisahan suami istri dan kebencian mendadak. Sir Al-Tafriq, tujuan utama salah satu jenis sihir adalah memisahkan pasangan. Ayat Al-Quran Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang sihir. Artinya, maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Wallahu alam bisyawab.